Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Perekonomian Indonesia akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Transformasi Perekonomian Indonesia dari Perspektif Regional. Selanjutnya adapun anggota-anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Emma Suci Pratiwi, yang kedua ada Rahman Aditya, yang ketiga ada Nindya Pramudianti, dan yang keempat ada Eka Widyaningrum. Baik, subbab yang akan kami bahas, yang pertama mengenai konsep dasar dan empiris transformasi struktural, yang kedua mengenai hal-hal terkait transformasi, yang ketiga mengenai empiris transformasional struktural, yang keempat mengenai the pattern of development, yang kelima mengenai proses akumulasi secara umum. Subbab yang pertama adalah konsep dasar dan empiris transformasi struktural. Selanjutnya, konsep dasar dan empiris transformasi struktural. Yang pertama, dalam The Pattern of Development tahun 1975, Chenery and Sirquin menggunakan data statistik untuk menunjukkan perubahan struktural dalam perekonomian. B. Dengan data cross-section dan dalam jangka yang cukup panjang pada berbagai tingkat pendapatan per kapita, mereka menunjukkan pola transformasi struktural yang terjadi. C. Arti the facts atau data yang berbicara, bukan hanya teori belaka. Yang selanjutnya mengenai hal-hal terkait transformasi. Baik, penyebab perbedaan perekonomian daerah terdiri dari 3. Yang pertama ada resource, yang terdiri dari pertanian, pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua ada demografi, yang terdiri dari tingkat pendidikan, migrasi, agen society, dan jenis pekerjaan. Yang ketiga ada accessibility, yaitu terdiri dari daerah terpencil, pulau terluar, dan akses kebutuhan dasar. Selanjutnya yaitu proses penyebab transformasi. Yang pertama ada agen society, di mana agen society ini adalah pertambahan usia rata-rata dalam suatu populasi karena menurunnya usia harapan hidup. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi, adalah proses kegiatan dalam rangka mengembangkan teknologi atau ilmu keterampilan. Yang ketiga ada industrialisasi, adalah suatu proses perubahan struktural ekonomi di mana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor, dan kesempatan kerja. Yang keempat ada deindustrialisasi, yang merupakan proses kebalikan dari industrialisasi, yaitu penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengelolaan non-migas terhadap PDB. Materi yang selanjutnya yaitu penyebab transformasi. Seiring meningkatnya pendapatan masyarakat, terjadi 4 proses. Yang pertama, proses akumulasi. Proses akumulasi ini dilihat dari yang pertama rasio investasi. Rasio investasi dilihat dari seberapa besar masyarakat daerah menabung. Yang kedua, kualitas SDM. Kualitas SDM ini dilihat dari seberapa besar pengeluaran untuk dana pendidikan. Kemudian yang ketiga, daerah revenue atau GDP regional. Besarnya pendapatan daerah dilihat dari besarnya penerimaan pajak daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian yang kedua yaitu proses alokasi. Proses alokasi ini dilihat dari yang pertama, permintaan domestik, yang kedua, struktur PDB daerah menurut lapangan usaha, dan struktur ekspor dan impor. Kemudian yang ketiga, proses distribusi demografi. Proses distribusi demografi ini dilihat dari yang pertama, birth and mortality atau kelahiran dan kematian, tempat tinggal, dan ketenaga kerjaan. Sedangkan yang keempat yaitu proses distribusi. Proses distribusi ini dilihat dari yang pertama, pendapatan dan kemiskinan. Selanjutnya yaitu proses akumulasi.
Proses akumulasi merupakan proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian seiring dengan pendapatan per kapita suatu negara. Variabel yang dapat merefleksikan akumulasi sumber daya yang meningkatkan kapasitas perekonomian adalah yang pertama, investasi, yang kedua, pendidikan, dan yang ketiga, penerimaan pemerintah. Indikator investasi modal fisik yaitu tabungan domestik, investasi domestik, dan aliran modal masuk. Kontribusi dalam PDB baik tabungan dan investasi domestik menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita keduanya, semakin meningkatkan, sementara kontribusi aliran modal masuk akan semakin menurun. Selanjutnya yaitu indikator pendidikan atau disebut juga sebagai investasi modal manusia. Investasi pendidikan ini dilihat dari dua hal. Yang pertama, belanja pemerintah untuk pendidikan, dan yang kedua, school enrollment ratio dasar dan menengah. Kemudian, pola belanja pemerintah untuk pendidikan dan school enrollment ratio meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita. Indikator penerimaan pemerintah itu mencerminkan kemampuan pemerintah mengakumulasikan tabungan dan pola penerimaan pemerintah serta penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Selanjutnya yaitu indikator pada proses akumulasi. Pada penjelasan sebelumnya sudah disebutkan terkait beberapa indikator pada proses akumulasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, rasio investasi. Dilihat dari seberapa besar masyarakat daerah menabung. Seiring meningkatnya investasi, maka semakin besar akumulasi modal alat produksi dan sumber daya manusia sehingga barang dan jasa yang dihasilkan akan meningkat. Dengan begitu, PDB daerah pun akan meningkat. Yang kedua, kualitas SDM. Dilihat dari seberapa besar pengeluaran pemerintah untuk dana pendidikan. Semakin baik kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan teknologi baru, maka hal tersebut akan menghasilkan efisiensi kerja. Yang ketiga yaitu besarnya pendapatan daerah dilihat dari besarnya penerimaan pajak daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya yaitu terkait tingkat pengangguran di Indonesia. Pada PPT dapat dilihat terkait jumlah pengangguran setiap daerah di Indonesia. Apabila tingkat pengangguran menurun dari tahun ke tahun, menjelaskan bahwa proses akumulasi telah memberikan dampak yang baik terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Pada data tahun 2019 ini, dapat kita lihat bahwa 3 daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi yaitu yang pertama Jawa Barat, kedua Jawa Timur, dan yang ketiga Jawa Tengah. Sedangkan daerah dengan tingkat pengangguran terkecil yaitu diduduki oleh Kalimantan Utara. Selanjutnya yaitu terkait tingkat pengangguran terbuka atau disebut juga dengan TPT. TPT adalah seorang pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau mereka juga yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pada PPT dapat dilihat terkait data tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Yang selanjutnya adalah proses alokasi. Proses alokasi adalah proses interaksi antara akumulasi dan pergeseran pola konsumsi masyarakat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita yang menyebabkan perubahan dalam struktur permintaan domestik, perdagangan internasional, serta produksi. Variabel yang merefleksikan dari proses alokasi meliputi struktur permintaan domestik, struktur produksi, dan struktur perdagangan internasional. Kemudian, proses alokasi itu mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah yang terkait. Kemudian juga mempengaruhi pergeseran permintaan dari barang primer ke sekunder, kemudian ke tersier, dan juga mempengaruhi perdagangan luar negeri suatu daerah, seperti ekspor dan impor. Yang selanjutnya, proses alokasi dilihat dari indikator permintaan domestik. Itu meliputi yang pertama,
investasi domestik, yang kedua konsumsi swasta, yang ketiga konsumsi pemerintah, yang keempat konsumsi masyarakat, dan yang terakhir konsumsi non-makanan. Yang selanjutnya, proses alokasi dilihat dari indikator perdagangan internasional. Itu meliputi ekspor barang primer, ekspor barang manufaktur, ekspor jasa, dan impor. Kemudian proses alokasi dilihat dari indikator produksi, meliputi sektor primer, sektor industri, sektor utility, dan sektor jasa. Proses distribusi. Proses distribusi, demografi, dan pendapatan adalah proses sosial atau non-ekonomi yang sering terjadi dengan meningkatnya pendapatan per kapita yang mempengaruhi distribusi demografi dan pendapatan. Kemudian, jika proses distribusi terjadi secara tidak merata, maka dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan antar kelompok. Seperti contohnya, pendapatan warga kota dengan desa, kemudian pendapatan warga di Pulau Jawa dengan pendapatan warga di Pulau Non-Jawa, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, variabel yang merefleksikan dari proses distribusi itu meliputi alokasi tenaga kerja, urbanisasi, dan distribusi pendapatan. Kemudian yang selanjutnya, proses distribusi itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah indikator alokasi tenaga kerja yang meliputi share dari tenaga kerja primer, share dari tenaga kerja industri, dan share dari tenaga kerja jasa. Kemudian yang kedua itu dilihat dari indikator urbanisasi. Itu meliputi share dari penduduk di perkotaan. Dan yang terakhir adalah indikator distribusi pendapatan. Itu biasanya dilihat dari inverse U-curve dan pola distribusi pendapatan. Yang selanjutnya adalah proses demografi. Nah, proses demografi ini biasanya terjadi karena dipengaruhi migrasi, aging society, dan tempat tinggal. Migrasi itu maksudnya seperti perpindahan masyarakat dari desa ke kota, dan biasanya itu terjadi karena upah di daerah kota itu lebih tinggi dan di sana terdapat atau tersedia lapangan usaha yang lebih besar, sehingga memicu minat dari warga desa untuk pindah ke kota. Kemudian yang selanjutnya itu aging society. Nah, ini aging society itu biasanya terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Yang terakhir adalah tempat tinggal. Tempat tinggal ini biasanya terkait dengan perpindahan tempat hunian bagi warga dengan pendapatan per kapita. Subbab yang selanjutnya adalah empiris transformasional struktural. Empiris transformasional struktural itu adalah perubahan struktur yang terjadi ketika pendapatan per kapita masyarakat itu terus meningkat atau meningkat. Secara formal, transformasi struktural itu dibagi ke dalam proses akumulasi, alokasi, dan distribusi. Pembahasan selanjutnya mengenai the pattern of development. Menurut teori Chenery, teori pattern and development memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, seperti transformasi dari pertanian tradisional ke sektor industri. Pola dalam pembangunan yang melihat perubahan secara sistematis akan aspek ekonomi dan sosial yang mengiringi kenaikan pendapatan per kapita atau indeks pembangunan lainnya. Nah, Chenery juga menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat per kapita membawa perubahan dalam pola permintaan konsumen dari penekanan pada makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lain ke berbagai macam barang manufaktur dan jasa, akumulasi modal fisik dan sumber daya manusia, dan perkembangan industri. Pembahasan selanjutnya mengenai proses akumulasi secara umum. Proses akumulasi sendiri merupakan proses pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian seiring dengan pendapatan per kapita suatu negara. Variabel yang dapat merefleksikan akumulasi sumber daya yang meningkatkan kapasitas perekonomian adalah modal fisik yang berupa investasi, modal manusia berupa pendidikan, serta penerimaan pemerintah. Nah, untuk akumulasi modal fisik, ini dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah.
Investasi swasta terdiri dari investasi yang dilakukan oleh pihak dalam negeri melalui penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan pihak luar negeri melalui penanaman modal asing atau PMA. Nah, indikator investasi modal fisik ini tabungan domestik, kemudian investasi domestik dan aliran modal masuk. Nah, kontribusi dalam PDB baik tabungan dan investasi domestik menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita, maka tabungan dan investasi juga akan meningkat. Sementara kontribusi aliran modal masuk akan semakin menurun. Kemudian, akumulasi modal manusia. Modal manusia merupakan investasi pada diri manusia dalam bentuk keahlian, norma-norma, dan kesehatan yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan. Menurut Tadaro tahun 2014. Nah, pengetahuan dan keterampilan yang ada dalam diri manusia akan meningkatkan produktivitas secara langsung dan meningkatkan kemampuan sebuah perekonomian. Akumulasi modal manusia bisa dilihat dari indikator pendidikan, yakni belanja pemerintah untuk pendidikan. Pola belanja pemerintah untuk pendidikan ini akan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita. Kemudian akumulasi kemampuan pemerintah. Ini mencerminkan kemampuan pemerintah mengakumulasikan tabungan yang berarti meningkatnya kemampuan membiayai faktor akumulasi seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, indikator dalam kemampuan pemerintah atau penerimaan pemerintah ini seperti total penerimaan pemerintah dan penerimaan pajak pemerintah. Pola penerimaan pemerintah dan penerimaan pajak akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.